نو فير ريفري نو فير ظلم باين وواضح، بيضيع مجهود بلد كاملة من أول الماتش. هو جاي علينا، مش هينفع نخرج كده كسبانين 2-0 أرجنتين. بطولة موجهة، حسب الله ونعم الوكيل. Kontroversi wasit di babak 16 besar yang diklaim telah menguntungkan Argentina berbuntut masalah panjang. FBI dikabarkan tengah menginvestigasi dugaan adanya skandal penyuapan dari Federasi Sepak Bola Argentina atau AFA. Menariknya, investigasi ini muncul setelah muncul stigma jika Lionel Messi dan kawan-kawan diuntungkan oleh FIFA. Setelah ditelusuri lebih dalam, ternyata AFA sudah bermasalah sejak dahulu oleh skandal korupsi hingga pemilihan wasit. Apakah ini ada kaitannya dengan keuntungan yang didapat Argentina di babak 16 besar? Apa saja bukti-bukti terbaru yang terkuak terkait kasus ini? Cetak Gol coba merangkum masalah bertubi-tubi menyerang Argentina setelah kontroversi wasit di laga Argentina versus Mesir sebagai berikut. Skandal besar Federasi Argentina diungkap FBI. Babak 16 besar Piala Dunia dihebohkan dengan sejumlah keputusan kontroversi. Wasit François Letexier dinilai kerap kali salah mengambil keputusan yang lebih memihak Argentina dan merugikan Mesir. Keputusan kontroversinya adalah ketika Letexier menganulir gol kedua Mesir yang dicetak Mustafa Ziko. Sang wasit langsung meninjau VAR dan menganggap Marwan Attia melakukan pelanggaran terlebih dahulu. Kalau kita melihat tayangan ulang, memang terlihat jelas Marwan menginjak kaki Lisandro Martinez. Belum cukup sampai di situ, Letexier juga terkesan acuh saat Mohamed Salah dilanggar di kotak penalti. Padahal situasi sebelumnya digunakan sang wasit untuk membatalkan gol Mesir. Berbagai keanehan dan kejanggalan ini membuat pelatih dan pemain Mesir merasa nggak terima. Mustafa Ziko mengatakan jika pertandingan ini telah diatur untuk memenangkan Argentina. الحكم نو فير ريفري نو فير ظلم باين وواضح، بيضيع مجهود بلد كاملة من أول الماتش. هو جاي علينا، مش هينفع نخرج كده كسبانين 2-0 أرجنتين. بطولة موجهة، حسب الله ونعم الوكيل. Hossam Hassan selaku pelatih Mesir bahkan menuding laga ini sudah disetting FIFA untuk memenangkan Argentina. فأنا بقول إن فوز غير مستحق للأرجنتين وأنا بوعد أنا بعد ما أرجع النهارده ومش هتفرج على كرة القدم في كأس العالم خالص، لأن مفيش عدل فيها واعتراضي من داخلي إن أنا مش هتفرج على كأس العالم تاني خالص. إن يعني كأس العالم ده مش هتفرج عليه لما أرجع بيتي ولما أرجع بلدنا، مش هتفرج عليه، مش هتفرج على أي فرق. أنا بقول إن إحنا كنا من حقنا إن إحنا نكسب، ومش عايز أقول هارد لك لينا، لا إحنا طلعنا بشرف من ناحيتنا، لكن النتيجة غير النتيجة المؤثرة، غير بعيد عن الفير بلاي اللي بيقال عليه الاتحاد الفيفا، والريسبكت ولا فير بلاي توداي. النهارده مفيش ريسبكت ولا في فير بلاي. النهارده إن في بنالتي اتلغانا. Tak hanya Mustafa, beberapa legenda Argentina pun seolah memvalidasi. Claudio Lopez mengatakan pertandingan ini sangat memalukan dengan banyaknya keputusan janggal. Lopez menyebut jika wasit Letexier berbuat tidak adil dan cenderung menguntungkan Argentina. Bersumber dari Media Gol, Lopez menyoroti pelanggaran terhadap Mohamed Salah. Menurutnya, Mesir layak mendapatkan hadiah penalti karena secara terang-terangan melanggar.
Wasit seharusnya mengambil keputusan yang sama seperti saat membatalkan gol Zico dengan alasan adanya pelanggaran yang dilakukan Marwan Attia terhadap Lisandro Martinez, kata Lopez. Dia pun merasa risih karena Letexia tidak memberikan keputusan apapun. Adegan yang melibatkan Salah seharusnya dinyatakan sebagai pelanggaran. Meskipun bola berada sedikit di belakang Salah, sementara bola berada di depan Martinez, tambah Lopez. Claudio Lopez menyoroti VAR yang terlambat mengambil keputusan saat Mesir dilanggar. Entah kebetulan ataupun tidak, kontroversi wasit di pertandingan ini berbuntut masalah panjang. FBI tengah menginvestigasi dugaan skandal penyuapan dari Federasi Sepak Bola Argentina atau AFA. Pertanyaannya, apakah investigasi ini ada berkaitannya dengan kontroversi wasit di babak 16 besar? Apakah isu ini muncul hanya sebagai ajang goreng-gorengan untuk media? Untuk lebih jelasnya, mari kita kupas satu persatu terkait skandal yang melibatkan petinggi AFA. Investigasi ini tidak ada kaitannya dengan kontroversi wasit antara Mesir dan Argentina. Menurut laporan Miami New Times, Jaksa Federal di Florida Selatan tengah menelusuri dugaan pencucian uang dan penipuan bank lewat transaksi senilai 300 juta dolar atau 5,5 triliun rupiah. Sebagian transaksi disebut mengalir melalui sejumlah bank besar Amerika, mulai dari Citibank, Bank of America, JP Morgan, hingga PNC Bank. Perlu diingat, penyelidikan ini masih tahapan awal dan belum ada dakwaan resmi penangkapan. Tetapi yang terlibat dalam skandal ini adalah Claudio Chiquitapia yang menduduki kursi presiden AFA. Investigasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah Tapia terbukti melakukan tindak pidana. Dalam investigasinya, FBI sudah menghubungi perusahaan Turproud Enter. Perusahaan ini menangani pembayaran untuk kontak-kontak komersial federasi. Disebutkan jika perusahaan tersebut mengelola pendapatan AFA sebesar 260 juta dolar atau 4,6 triliun rupiah. Masalahnya, nominal tersebut disalurkan ke berbagai perusahaan dan penerima tanpa dasar pertimbangan ekonomi yang jelas. Dana ini bahkan disalurkan ke istri dan ke saudara Pablo Tofigino. Terlepas dari kabar ini, kita tetap harus mengapresiasi perjuangan Argentina melawan Mesir. Mental juara dan perjuangan para pemain benar-benar harus kita acungi jempol. Bayangkan, Lionel Messi dan kolega mampu comeback dramatis dalam kurun waktu 14 menit. Sesuatu yang luar biasa karena skuad Tenggo bisa mencetak 3 gol sekaligus. Jaket parasut kece dari brand Zago kini turun harga menjadi 160 ribuan saja. Cek linknya di bawah ini. Sudah bermasalah terkait skandal perwasitan. Berbagai isu yang menerpa membuat kredibilitas Federasi Argentina dipertanyakan. Sampai dengan detik ini, para petinggi AFA belum memberikan keterangan resmi terkait skandal tersebut. Mesir pun secara resmi menggugat permasalahan ini ke meja FIFA. Menurut Federasi Mesir, kontroversi VAR menjadi salah satu permasalahan yang diangkat. Kami meminta transparansi demi menjaga kepercayaan terhadap kompetisi, kata Hani Aborida selaku Presiden Federasi Mesir. Menurut Hani, pangkal permasalahan berada pada 2 keputusan VAR. Mesir merasa gol keduanya dibatalkan secara tidak konsisten dan mempertanyakan standar yang diterapkan. Usut punya usut, ternyata pihak Federasi Argentina sudah bermasalah sejak dulu. Media El Pais pernah memberitakan soal skandal-skandal yang melibatkan Presiden AFA, Claudio Chiquitapia. Salah satunya soal isu penyuapan wasit di Liga Utama Argentina. Klub Estudiante de La Plata bahkan pernah melakukan protes keras dengan tidak memberikan penghormatan ke Rosario Central. Gelar juara Rosario Central di tahun 2025 dinilai sangat kontroversial. Selain itu, Federasi Argentina pun syarat akan politik dengan banyaknya intervensi dari para pejabat, termasuk Javier Milei selaku Presiden Argentina. Ibaratnya AFA seperti PSSI yang dulu rusak, sehingga pemerintah pun turun tangan. Namun anehnya permasalahan ini tidak mendapat sanksi FIFA.
Kekacauan ini diduga berawal dari aturan liga yang membingungkan. AFA disebut-sebut pernah membuat regulasi penambahan 30 tim untuk berlaga di Liga Utama Argentina. Akibat berbagai keanehan ini, para penggemar menilai kompetisi Argentina telah kehilangan sportivitas. Di cuaca dingin ini memang paling enak pakai jaket super tebal yang menghangatkan badan. Cek linknya untuk mendapatkan potongan harga. Itulah ulasan masalah bertubi-tubi menyerang Argentina setelah kontroversi wasit di laga Argentina versus Mesir. Bagaimanakah pendapatmu? Apakah ini ada sangkut pautnya dengan kontroversi dari wasit melawan Mesir? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.